Jumat kemarin, pihak keluarga wartawan Tribrata TV, Riko Sempurna Pasaribu, melapor ke Markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat buntut tewasnya anggota keluarga mereka. Laporan dibuat atas dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus tersebut. Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum keluarga korban yang juga Lembaga Bantuan Hukum Medan, Irfan Saputra. Selamat sore Mas Irfan. Selamat sore Mas Reza. Mas Irfan, apa yang membuat pihak keluarga yakin bahwa ada oknum TNI terlibat dalam kasus ini? Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang membuat yakin dari anak korban adalah itu sebagaimana yang telah kita sampaikan di Puspom Angkatan Darat. Adanya percakapan, adanya pemberitaan, adanya ancaman dan minta tolongnya korban itu kepada pihak kepolisian. Jadi berawal dari pemberitaan Mas Reza, pemberitaan yang secara beruntut disampaikan oleh korban mulai dari tanggal 21, 22, 23 tentang adanya lokasi atau praktek judi di Nabung Surbati di tempat TKP tersebut, kan kira-kira begitu, di Kapten Boms. Okay. Pemberitaan itulah yang menjadikan pemicu ketika pemberitaan itu diminta untuk di take down oleh anggota TNI yang diduga terlibat. Baik, ada berapa anggota TNI yang dilaporkan, Mas Irfan? Untuk laporan ada 1 anggota TNI yang dilaporkan, Mas Reza. Inisial HB itu ya? Benar, inisial HB itu. Baik, jadi HB sempat menghubungi kantor dari Riko untuk menurunkan berita yang dibuat oleh Riko, seperti itu Mas Irfan? Benar, perlu kita jelaskan ada 3 kali. Pertama 2 kali telepon tidak diangkat, kemudian ada via WhatsApp untuk menyampaikan dengan berbahasa untuk meminta pemberitaan itu dihapus. Tetapi dari pihak media, perusahaan tempat korban itu menyampaikan berkoordinasi dengan korban sebagai wartawan, kan begitu. Namun tidak selesai di situ, masih dalam keadaan untuk minta dihapus, ditelepon kembali pihak Pemret bahwasanya untuk menyampaikan saya ini nggak ada masalah dengan dia, berhubungan baik, kan begitu. Namun kenapa seperti ini dibuatnya? Menyampaikan itu kepada Pemret. Maka Pemret menyatakan harus berkoordinasi dengan wartawannya. Dan terakhir percakapan itu dengan menyampaikan untuk meminta bahasanya hapuslah bang pemberitaan yang telah disampaikan atau yang dimuat di media sosial bahkan yang sudah diberitakan oleh korban. Ini yang jadi keyakinan anak korban untuk membuat laporan. Bahkan anak korban ini mendengarkan langsung dari rekan-rekan kerja korban sesama wartawan bahwasanya sebelum kejadian dia sudah mendapatkan ancaman-ancaman itu. Semisal jangan pulang ke rumah dulu, kan begitu. Terus dia juga disampaikan rekannya kalau ketika rekannya itu menyampaikan via WhatsApp bahwasanya inilah berita yang dibuat Purna kepada anggota TNI tersebut, maka dijawab di situ kalau begini nggak cocok lagi tentang pemberitaan yang dituliskan. Nah itu disampaikan melalui rekan korban yang ketika itu bersama korban selama berhari-hari dan orang terakhir yang mengantarkan korban. Dari percakapan-percakapan itu dan meyakinkan anak korban untuk ada dugaan keterlibatan karena ini jauh-jauh hari tentang pemberitaan itu sudah diwanti-wanti untuk dihapuskan, bahkan ada percakapan yang korban meminta kepada Kasat Reskrim Polres Tanah untuk menindaklanjuti dan memberikan rasa nyaman saat beraktivitas. Ini disampaikan melalui HP rekan korban dan menyebut lagi anggota TNI yang juga terlibat. Kira-kira itu, Mas Reza. Oke, baik. Artinya setelah menerima ancaman, Riko langsung melapor kepada pihak kepolisian dan tindak lanjut dari pihak kepolisian saat itu seperti apa, Mas Irfan? Saat itu tidak ada yang kita ketahui, tidak ada respon dari jawaban WA itu sepanjang itu yang kita ketahui.
Maka dia sempat juga menyampaikan kepada rekan-rekannya sama wartawan dengan berbahasa, aku akan minta perlindungan dan minta perlindungan di Polda dan gitu kira-kira. Nginap di Polda lah bahasanya. Baik, Mas Irfan, kalau kita lihat kemarin kan Anda dan juga pihak keluarga melapor ke Puspomat dengan membawa sejumlah bukti-bukti begitu ya. Apa saja bukti-bukti yang ditunjukkan oleh kuasa hukum dan juga pihak keluarga? Baik, bukti-bukti yang kita sampaikan adalah screenshot pemberitaan ataupun pemberitaan yang sudah kita printkan kepada ya Puspom 1 yang mulai dari tanggal 21, 22 dan 23 pemberitaannya, kemudian percakapan antara si rekan korban dengan anggota TNI yang diduga terlibat, terus percakapan antara Pimret dengan anggota TNI tersebut, kemudian percakapan antara korban langsung ke Kasat Reskrim dalam hal meminta perlindungan karena dia merasa sudah tidak nyaman, dan itu melalui dari rekan HP rekan kerjanya. Bukti-bukti itu yang telah kita berikan sebagai bukti awal, dan kita juga akan nanti menghadirkan saksi-saksi dalam mengungkap kasus ini. Itu Mas Reza. Baik, ada CCTV juga yang ditampilkan oleh Polda Sumut begitu, dan ini ada beberapa pihak mengatakan bahwa hanya sepotong-potong, tidak utuh. Tanggapan dari Anda, Mas Irfan dan juga pihak keluarga seperti apa melihat tampilan CCTV yang dimunculkan oleh pihak Polda Sumut itu? Iya, tepat sekali. Ini tampilan ini memang tidak transparan ya. Tampilan ini memang tidak transparan karena hanya sepenggal-sepenggal. Ya kita bisa lihat ini saat adanya orang ataupun yang berkeliaran, tapi tidak memperlihatkan kapan datangnya korban, posisi korban di mana masuk ke rumah, dan korban itu diantar oleh rekannya dengan menggunakan mobil, itu nggak ada. Tiba-tiba hanya potongan-potongan ini. Seharusnya Polda Sumut memperlihatkan kapan korban masuk ke rumahnya dan siapa yang antar dan di jam berapa itu. Jadi lebih jelas. Kalau gini kan menimbulkan pertanyaan, kenapa hanya ini saja yang ditampilkan? Kira-kira gitu. Bahkan kita hari ini belum juga mendapatkan hasil otopsi dan hasil laboratorium forensiknya dari pihak Polda Sumut terkait dengan kasus hasil ini. otopsi belum keluar Mas ya? Reza. Halo? Ya. Hasil otopsi juga belum keluar ya, Mas Irfan? Belum, hasil otopsi juga belum keluar. Maka wajar tentang CCTV ini jadi pertanyaan kan begitu. Jadi kita mau Polda Sumut itu betul-betul objektif dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan tentang apa yang telah dilakukan penyelidikan dan penyidikannya. Ini kan masih memberikan pertanyaan-pertanyaan besar. Gitu Mas Reza. Baik, kita akan nantikan seperti apa tindak lanjut dari Puspomat dan juga dari pihak kepolisian terhadap kasus ini. Terima kasih Mas Irfan Saputra sudah bergabung bersama kami dalam Metro hari ini.